Udah belajar bahasa cukup lama, ikut kursus, nonton video, baca buku, dengerin podcast, tapi tiap kali harus ngomong malah ngeblank. Lu grogi, kepala lu jadi kosong, pas diajak ngomong cuman bisa senyum sambil ngangguk-ngangguk. Progres kerasa kayak di situ-situ aja. Terus di sisi lain, lu nemuin orang atau mungkin temen lu sendiri yang belajar bahasa itu kayaknya cepet banget lancarnya. Gue pernah ngalamin gitu juga. Waktu gue dulu kuliah di Prancis dan ikut language course di sana, gue ketemu banyak orang yang kayaknya progres belajar bahasanya itu cepet banget. Padahal mereka belajar nggak lebih lama dari gue. Tapi mereka udah bisa ngobrol super lancar. Awalnya tuh gue mikir kayak mungkin mereka emang udah pinter gitu. Mungkin mereka udah punya basicnya. Atau mungkin guenya aja yang nggak berbakat untuk belajar bahasa. Makin lama gue amati, ternyata bukan itu guys. Mereka tuh bukan yang hafal grammar lebih banyak, bukan juga tiap hari baca buku tebel terus-terusan gitu ya. Justru, mereka punya sesuatu yang berbeda di diri mereka. Gue melihat pola, ada beberapa sifat dan mentalitas tertentu yang ngebuat orang-orang kayak gini nih lebih cepat menguasai bahasa asing yang mereka pelajari. Nah, di video ini gue bakal bongkar 3 sifat utama yang bisa bikin kita lebih cepat jago bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Arab, Prancis, dan lain-lain. Dengan tahu sifat-sifat ini, lu bisa evaluasi diri lu, dan lu bisa tahu nih apa yang lu harus lakukan kalau lu mau menguasai bahasa yang lu lagi pelajari saat ini lebih cepat. Sebelum masuk ke sifat-sifatnya, ada yang harus lu pahami terlebih dahulu. Kalau lu mau cepet bisa suatu bahasa asing, gue mau lu paham bahwa belajar bahasa itu terdiri dari 2 komponen, input dan output. Input itu aktivitas di mana lu masukin informasi ke otak lu, kayak nonton video, dengerin podcast, baca artikel, buku, komik, dengerin native speaker ngobrol, dan lain-lain. Dan kebanyakan, kita tuh heavy banget di bagian input ini. Kenapa? Karena input itu jauh lebih nyaman dan gampang untuk kita lakukan. Lo bisa dengerin podcast sambil nyetir, nonton series sambil rebahan, dan dengerin guru di kelas. Tapi, output itu beda cerita. Output itu aktivitas di mana lo harus memproses informasi yang udah lo punya di otak lo, terus lo keluarin dalam bentuk tulisan atau lisan. Oke? Jadi pas kalian ngobrol, ikut diskusi, dan nulis ya, itu semua aktivitas output. Dan output itu jauh lebih susah. Karena pas kita melakukan aktivitas output, kita tuh dipaksa buat pakai otak kita untuk keluarin kosakata yang udah kita serap sebelumnya. Kita harus ngebentuk kalimat secara spontan, ngatur grammar real time, dan lain sebagainya. Makanya, nggak heran banyak yang ngalamin ngeblank pas disuruh ngomong, padahal udah sering baca, udah sering nonton, dan latihan listening. Menurut gue pribadi, sebanyak apapun kita nonton, baca, dan latihan listening, kita nggak akan merasa jago dalam suatu bahasa kalau kita tuh belum bisa lancar ngobrol dan berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Lu nggak akan merasa jago, lu nggak akan merasa fasih dalam suatu bahasa kalau lu jarang melakukan aktivitas output. Karena semakin sering lu melakukan aktivitas output, semakin sering lu melatih otak lu buat ngeluarin kata-kata yang udah lu pelajari. Ibaratnya lu main di hutan atau naik gunung. Ada jalan setapak. Makin sering jalan setapak tersebut dilewatin, makin jelas jalannya dan makin mudah untuk dilewati. Makin sering lu latihan output, makin jelas juga jalan setapak yang menghubungkan antara otak dan mulut lu. Pas lu ngomong atau nulis nih ya, kosakata yang udah pernah lu pelajari jadi makin gampang keluarnya. Dan disinilah kenapa sebagian orang tuh bisa cepet jago pas belajar bahasa. Karena mereka tuh lebih banyak melakukan aktivitas output dibanding kita yang terlanjur nyaman melakukan aktivitas input. Jadi setelah gue mengamati orang-orang di sekeliling gue yang progres belajar bahasanya tuh cepet banget, mereka itu rata-rata orangnya tuh supel dan banyak omong ya. Ya, itu adalah sifat pertama. Bayangin ada 2 orang di negeri Konoha yang lagi belajar bahasa asing. Naruto dan Sasuke. Si Naruto ini orangnya tuh supel, banyak ngomong. Dari awal tuh dia berani pakai bahasa target, walaupun emang ya masih belepotan. Sedangkan si Sasuke tuh pendiam,
Dia nunggu sampai grammar dan vocabulary-nya tuh cukup dulu, baru berani ngomong gitu. Apa yang terjadi? Si Naruto, meskipun ngomongnya tuh masih berantakan, tapi setiap kali dia tuh maksa dirinya sendiri untuk ngomong, secara nggak sadar tuh dia lagi ngelatih otaknya buat nyusun kalimat secara spontan, ngeluarin kosakata dari memori, ngatur struktur kalimat. Nah, ini penting banget. Karena belajar bahasa itu kayak kita main basket. Lo bisa nonton ratusan video tutorial shooting. Tapi kalau lu nggak pernah beneran nge-shoot di lapangan gitu ya skill kita tuh nggak akan naik. Sekarang kita lihat si Sasuke. Dia lebih banyak melakukan aktivitas input. Dia mengkonsumsi. Dia suka nonton, listening, baca. Ya itu semua bagus. Tapi outputnya minim banget. Setiap kali diajak ngomong, otaknya tuh nge-freeze. Kosakata yang udah dia pelajari tuh kayak hilang semua. Karena jalan setapak antara otak dan mulut dia itu jarang dipakai. Dan semakin jarang dipakai, ya semakin memudar juga jalan tersebut. Akhirnya dia tuh stuck di zona nyaman dan progresnya ya jalan di tempat. Tapi kenapa nih? Banyak orang kayak si Sasuke ini. Sebenarnya bukan karena mereka nggak mau ngomong, tapi karena ada ketakutan yang jauh lebih mendalam. Dan itu akan kita bahas di sifat kedua, yaitu berani buat kesalahan. Orang yang progres belajar bahasanya cepet, biasanya itu berani untuk membuat kesalahan. Mereka nggak takut salah. Dan di sini biasanya banyak banget language learner yang kejebak tanpa sadar. Kita balik lagi ke Naruto dan Sasuke. Nah, si Naruto, dia tuh dari awal udah berani sounding awkward, dia berani jadi cringe gitu. Nah, si Sasuke, dia tuh selalu nunggu sampai dia tuh yakin bisa dulu sebelum ngomong, karena jaim dan perfeksionis. Terus apa bedanya? Si Naruto, setiap kali dia salah ngomong, dia tuh santai aja. Grammar berantakan, kosakata kebolak-balik, aksen aneh, dia tetap gas terus. Karena bagi dia, kesalahan itu adalah bagian dari proses. Setiap kali dia salah, dia dapat data baru. Oh, ternyata gue tadi kurang di sini. Oh, kayaknya pola kalimatnya kayak gini. Oke, pronunciation yang benar ternyata begini. Otak dia itu kayak dapat update dan patch terus-terusan. Dia salah, dikoreksi, adjust, terus akhirnya improve. Sebaliknya, si Sasuke itu punya mental block karena dia itu takut salah. Dia itu perfeksionis, jaim gitu ya. Setiap mau ngomong, isi kepalanya itu udah kayak battlefield. Grammar gue udah bener belum ya? Kalau salah diketawain gak ya gue? Jelek banget gak ya pronunciation gue? Nanti dikira bego gak ya? Kayak gitu-gitulah. Akhirnya, karena takut salah, jadi malah nggak ngomong. Karena nggak ngomong, nggak dapet feedback, nggak dapet koreksi. Karena nggak dapet koreksi, ya nggak pernah improve. Dan setelah gua amati lagi, bahkan ketika ada orang yang udah cukup berani buat ngomong, bukan berarti progresnya tuh otomatis ngebut ya. Tanpa sifat yang terakhir ini, percuma berani ngomong. Dan menurut gue, ini adalah salah satu faktor yang paling penting. Sifat ketiga adalah bisa menerima feedback. Bayangin nih, lu udah banyak omong, lu udah berani berbuat kesalahan, tapi lu nggak bisa belajar dari kesalahan tersebut. Karena lu nggak bisa nerima feedback. Akhirnya ya lu bakal di situ-situ aja. Karena kalau kita tuh udah banyak berbuat kesalahan, tapi nggak pernah belajar dari kesalahan tersebut, lama-lama kesalahan yang kita lakukan itu bakalan jadi kebiasaan. Lagi-lagi kita bayangin lagi nih si Naruto dan Sasuke. Si Naruto, dia tuh aktif ngumpulin feedback. Sedangkan si Sasuke, dia gengsi dan defensif kalau dikoreksi. Si Naruto, dia tahu kalau feedback itu kayak shortcut. Semakin cepet dia tahu salahnya di mana, semakin cepet dia bisa benerin. Dan feedback itu nggak melulu harus lu tanyain kayak, kalimat gue udah natural belum? Grammar gue bener gak ya? Kalau salah tolong koreksi ya. Nggak gitu. Karena faktanya, in real life conversation, di lapangan gitu ya, lo tuh jarang punya kesempatan buat nanya gitu terus. Makanya orang yang progresnya cepet itu biasanya peka sama feedback yang sifatnya natural. Contohnya kayak respon wajah. Kalau lu ngomong, terus lawan bicara lu kelihatan bingung, alisnya naik, atau ekspresinya kayak, hah? Itu sinyal bahwa cara lu nyampein tadi mungkin tuh nggak terlalu jelas, atau grammar lu bikin ambigu. Lawan bicara lu nggak ngerti. Yang kedua, lawan bicara lo minta lo jelasin ulang. Maksud lu gimana? Oh, yang lo maksud tuh ini.
Kalau ini sering kejadian, itu artinya ada pola komunikasi lo yang perlu dibenerin. Ketiga, reformulation. Kayak pembetulan halus gitu ya. Kadang mereka tuh bakal otomatis nge-rephrase kalimat lo. Misalnya lu ngomong, I very like this movie. terus mereka balas, Oh ya, you really like this movie? nah, itu native secara nggak langsung udah kasih contoh yang lebih natural. Self-reflection setelah lu ngobrol. Setelah lu ngobrol, lu bisa tanya diri lu sendiri kayak, bagian mana aja yang tadi gue sempet ngeblank ya? Kosakata apa yang gue pengen bilang tapi nggak nemu? Kalimat-kalimat mana yang bikin gue ragu tadi? Itu coba kalian lakukan. Semua itu feedback gratis yang super duper valuable. Oke? Sekarang kita lihat si Sasuke. Dia tuh nggak peka sama semua sinyal itu. Bahkan kalau ada yang koreksi pun, reaksinya tuh defensif banget. Masalahnya, kesalahan-kesalahan kecil yang diabaikan dari awal, lama-lama bisa nempel jadi kebiasaan. Dan begitu juga, kalau misalnya udah nyaman sama cara ngomong yang salah, ngelurusinnya akan jadi jauh lebih susah. Sekarang, lu udah bisa lihat jelas kan, kenapa ada orang yang progresnya tuh kayak ngebut banget, sementara sebagian lagi tuh ngerasa kayak jalan di tempat. Sekarang kita coba lihat lagi 3 sifat yang udah kita bahas tadi. Yang pertama, supel dan banyak omong. Semakin banyak lo melakukan aktivitas output, semakin terlatih juga otak lo untuk mengeluarkan kata-kata yang udah lo dapetin dari aktivitas input lo. Kedua, berani buat kesalahan. Setiap kesalahan itu justru bahan bakar buat improve, bukan sesuatu yang harus lo hindari. Ketiga, mau terima feedback. Semakin lu peka sama sinyal-sinyal koreksi, baik yang eksplisit maupun cara natural, implisit, semakin cepat lu improve. Intinya simple. Kalau lu punya ketiga sifat ini, progres belajar bahasa lu bakal jauh lebih cepat. Bukan karena lu lebih pinter atau jenius, tapi karena lo ngasih kesempatan buat otak lo praktek, salah, dibenerin, dan akhirnya tumbuh jauh lebih cepat dibanding orang yang cuma ngumpulin teori doang. Tapi bang, gue orangnya pendiam. Gue takut salah. Gue gampang baper kalau dikoreksi. Kalau sifat gue kayak gini masih bisa dibenerin gak? Yes, bisa banget. Karena gue adalah orang yang percaya bahwa manusia itu bisa tumbuh, semua sifat ini bisa banget dilatih, dikembangin, dan dibangun secara bertahap. Nah, gimana cara ngelatihnya? Itu yang mungkin akan gue bahas di video berikutnya. Tapi ada syaratnya. Gue males bikin video kalau nggak ada yang nonton. Kalau kalian mau video selanjutnya dibuat, pastiin kalian like video ini, at least sampai 650 likes. Komentar juga dari 3 sifat tersebut, apa kira-kira yang menurut kalian tuh paling susah untuk dibentuk. Jangan lupa juga buat subscribe sekarang, biar kalian nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke? Gue Alfi, semoga bermanfaat. Bye!